Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Rusia, Grigorio Rasputin. Grigori Rasputin adalah salah satu tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah Rusia. Namanya identik dengan skandal, kekuasaan, dan kehancuran. Pria ini lahir sebagai petani miskin, namun berhasil masuk ke lingkaran dalam istana kekaisaran Rusia, mendapatkan pengaruh besar pada Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra. Tapi siapa sebenarnya Rasputin? Apakah dia seorang penyembuh sejati, orang suci dengan kekuatan supernatural, atau hanya manipulator licik yang membawa keruntuhan bagi dinasti Romanov? Rasputin lahir pada 1869 di sebuah desa daerah Siberia, wilayah terpencil yang terkenal dengan cuaca ekstrim dan isolasi geografisnya. Lahir dari keluarga petani miskin, ia tumbuh dalam kehidupan yang keras dan penuh perjuangan. Namanya sendiri Rasputin secara harfiah berarti rusak atau licik, meskipun ini lebih sering dianggap sebagai sebuah mitos daripada fakta. Sebagai anak muda, Rasputin dikenal nakal, pemarah, dan sering terlibat dalam perkelahian. Kehidupannya berubah pada usia 18 tahun ketika ia mengaku mengalami pengalaman supernatural atau spiritual yang mendalam. Setelah itu, dia meninggalkan keluarganya untuk menjadi seorang satres atau pemimpin spiritual, pengembara yang mengabdikan hidupnya untuk mencari pencerahan. Dalam perjalanannya, Rasputin mengunjungi berbagai biara dan tempat suci, di mana mulai dikenal sebagai penyembuh dengan kekuatan supranaturalnya. Pada tahun 1905, menjadi momen penting dalam hidup Rasputin. Ia diperkenalkan kepada Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra oleh seorang uskup di Saint Petersburg. Keluarga Romanov saat itu sangat tertekan karena putra mereka, Alexei, menderita hemofilia, penyakit genetik yang membuat darah sulit untuk membeku. Alexei sering mengalami pendarahan yang nyaris fatal, dan tak seorang pun yang mampu untuk menyembuhkannya. Rasputin berhasil mendapatkan kepercayaan Alexandra setelah ia berhasil menyembuhkan Alexei saat krisis. Tsarina yang religius percaya bahwa Rasputin adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk melindungi keluarganya. Hubungan ini membuat Rasputin memiliki akses langsung ke istana, sesuatu yang memicu kecemburuan dan kecurigaan di kalangan bangsawan. Namun, tidak semua orang di istana menyambut Rasputin. Banyak dari bangsawan melihatnya sebagai pria kasar dari pedesaan yang tidak pantas berada di sekitar keluarga kerajaan. Mereka juga menganggap pengaruhnya terhadap Alexandra sebagai ancaman serius bagi stabilitas politik di Rusia. Di luar perannya sebagai penasehat spiritual, Rasputin dikenal memiliki gaya hidup yang bertolak belakang dengan ajaran agama yang dia anut. Dia sering menghadiri pesta pora, minum alkohol, dan juga dilaporkan memiliki hubungan dengan banyak wanita. Ini memberinya reputasi yang buruk di kalangan elit Rusia. Media pada masa itu tidak membantu. Koran dan pamflet menyebarkan kartun satir yang menggambarkan Rasputin sebagai pria yang mesum, manipulator, dan mempengaruhi Tsarina Alexandra. Banyak rumor yang menyebut bahwa Rasputin memiliki hubungan romantis dengan Tsarina. Meskipun sejarawan modern menyatakan bahwa ini sudah berdasar, namun opini publik yang buruk terhadap Rasputin digunakan oleh lawan politik keluarga Romanov untuk merusak kredibilitas istana. Rasputin mulai memainkan peran lebih besar dalam politik Rusia, terutama selama Perang Dunia Kedua, ketika Tsar Nicholas II memutuskan untuk memimpin pasukan di medan perang.
ia menyerahkan urusan pemerintahan kepada Alexandra di bawah pengaruh Rasputin. Alexandra mengajak banyak menteri yang berpengalaman dan menggantikannya dengan orang-orang yang dianggap setia pada Rasputin. Keputusan ini membuat pemerintahan semakin tidak stabil dan memperburuk reputasi keluarga kerajaan di mata rakyat. Banyak sejarawan yang percaya bahwa pengaruh Rasputin pada politik kerajaan dilebih-lebihkan oleh musuh. Namun, fakta bahwa Tsarina sering meminta nasihat Rasputin tak menjadi sumber utama kecurigaan dan kebencian bangsawan terhadapnya. Pengaruh Rasputin yang semakin besar membuat sekelompok bangsawan merencanakan pembunuhannya. Pada malam 30 Desember 1916, Pangeran Felix Yusupov mengundang Rasputin ke rumahnya untuk menghadiri pesta di istana. Rasputin disuguhi kue dan anggur yang telah dicampur dengan cyanida. Anehnya, racun itu tampaknya tidak mempengaruhinya. Ketika racun gagal, Yusupov dan konspirator lainnya memutuskan untuk menembaknya. Dan setelah ditembak beberapa kali, Rasputin tetap hidup dan mencoba melarikan diri. Mereka kemudian memukulinya dengan brutal, menembaknya lagi, dan akhirnya membuang tubuhnya ke sungai Neva. Ketika tubuhnya ditemukan, beberapa hari kemudian, otopsi menunjukkan bahwa Rasputin mungkin masih hidup saat ia dilempar ke sungai karena ditemukan air di paru-parunya. Setelah kematiannya, Rasputin menjadi legenda. Surat terakhirnya kepada Tsar Nicholas II berisi peringatan jika ia dibunuh oleh bangsawan, dinasti Romanov akan buntu dalam waktu 2 tahun. Prediksi ini terbukti benar pada tahun 1917. Revolusi Rusia menggulingkan Tsar dan keluarga Romanov. Akhirnya dieksekusi pada tahun 1918. Nama Rasputin terus hidup dalam budaya populer, dari lagu Rasputin oleh Boney M hingga berbagai film, buku, dan serial televisi. Namun, sosoknya tetap menjadi teka-teki. Apakah ia benar-benar memiliki kekuatan supernatural? Apakah ia seorang manipulator licik? Atau hanya korban fitnah dari politik?